Oke, teman-teman, kita update Bitcoin ya. Kita update Bitcoin dari gambaran kita minggu lalu. Beberapa minggu lalu Bitcoinnya di sini. Oke, teman-teman kelihatan ya. Harapannya supply-nya ini break dan price lanjut lagi ke atas. Sudah saya sampaikan di video 2 minggu yang lalu, teman-teman. Tetapi ternyata waktu kembali ke Demon ini malah break, teman-teman. 14 ke bawah. Ya, nah kita coba lihat apa sih berikutnya yang bisa kita lihat dari Bitcoin ini. Oke, dari H1 saya mau ke daily dulu, teman-teman. Nah, sekarang kalau saya lihat dari sisi market Bitcoin ini, teman-teman, dari weekly deh ya, dari weekly ya. Ini yang terjadi. Weekly movementnya seperti ini. Teman-teman kelihatan bahwa ini ada range dari low ke high. Di sebelah kiri kemarin sempat ada break ya. Lalu waktu harga turun itu kita juga sudah bahas bahwa dia tertahan oleh demand. Dan saya mau cari buy lagi karena saya berpikir dia di sini akan mencoba naik lagi. Ya teman-teman, dia mencoba naik lagi. Nah sekarang pada inti di weekly adalah demand weekly ini masih menahan harga. Jadi kalau misalkan kita bicara Bitcoin kapan turun ya, kapan BTC drop, ya pastinya nunggu demand weekly broken. Pasti itu, teman-teman. Nunggu demand weekly broken. At least dia masih tertahan di sini, berarti demand ini masih bisa membawa harga naik. Demand masih bisa membawa harga naik. Dari weekly, oke, strukturnya berarti ini. Ini high, low, higher high. Oke, kegedean nggak ya, teman-teman ya? Saya kecilin dulu deh. Nih. Nah, lalu saya kecilin ke daily. Nah, ini daily, teman-teman. Kelihatan ya. Nah, di daily ini sekarang kita punya struktur yang minor. Minor strukturnya. Ini saya kasih warna apa ya? Biru. Biru agak tebal dikit, tapi saya kecilin. Ya, begini ya. Oke. Nah, struktur minor. Jadi, teman-teman boleh perhatikan ada mayor struktur, ada mayor trend, ada minor trend. Nah, ada mayor trend, ada minor trend. Nah, sekarang ini kalau kita lihat dari minornya si biru ini break ya, range di sana. Oke. Lalu ini sebenarnya juga ada break, tapi shadow sepertinya, shadow, teman-teman. Ya tipis banget bodinya, ya. Ya terlalu ini at least dia sudah di break. Si apa namanya, ekornya ini nggak saya ikutin ya. Saya kecilin di sini demandnya. Nah, berarti secara daily ya, teman-teman, high ke low ini adalah sebuah range yang baru. Ini view saya dan pendapat saya. Boleh setuju, boleh tidak. Ya, berarti low, high, dan lower low.
Nah sekarang teman-teman, kalau biasnya si daily ini ada downtrend ya, at least meskipun market downtrend ya, misalkan begini, low, high, lower low. Nah, lower low ini kan udah muncul nih, ini sudah berikan, lower low sudah muncul, sama lower low sudah muncul. Tapi kan dia butuh koreksi dulu untuk lanjut naik, untuk lanjut turun, sorry, untuk lanjut turun. Ya, jadi saya melihat mungkin ini price akan naik teman-teman. Harga ini akan naik, harga Bitcoin ini akan naik. Target terdekatnya ini dulu, supply. That's why kenapa di daily, sorry, dia satu kemarin, saya pikiran ini langsung naik. Ya, dia akan langsung naik. Tapi ternyata nggak kuat. Karena kan ada bentuk begini. Koreksi, harapannya begini. Ternyata break ke bawah. Ya, saya perjelas dulu. Oke, ini target koreksinya. Berbeda case kalau akhirnya supply itu break ya. Itu kita bicara nanti. Tapi at least seharusnya yang menjadi view adalah begini. Dia naik, ada penolakan, dan turun. Ya, ada penolakan dan turun. Tapi harus diwaspadai bahwa di sini pun waktu dia nanti turun, ini kita punya demand. Dan market ini sebenarnya masih kuat naik teman-teman secara weekly. Secara weekly masih kuat naik. Demand ini tidak jebol. Oke, tahu dulu targetnya ya. This is the supply target. Supply target. Itu berarti market ini mau ke sono no. Ini demand. Nah sekarang kita lihat dia 4. Nah, dia 4 teman-teman. Yang teman-teman lihat mungkin di movement ini ya, ini belum ada gerakan yang cukup signifikan lagi ya. Tadinya ini mungkin break, ini break, ini sekarang break lagi ke sini. Oke, agak ruwet si Bitcoin ini karena mungkin fase setelah penurunan yang cukup kuat ya. Kalau saya melihat kondisi ini sekarang teman-teman, eh karena teman-teman minta update, sebenarnya di sini belum ada keputusan untuk melakukan sesuatu. Ya, tapi kalau saya lihat dari potongan ini saja, saya bakalan gunakan ini. Ya, saya bakalan gunakan ini. Oke, ini resisten berjajar ya, hampir sama tinggi. Jadi harapan saya ini dia untuk naik, untuk naik. Kemana mana areanya? Sepertinya ini teman-teman. Demandnya ini. Ini yang bisa dipantau. Sambil lebih presisi lagi. Ini sepertinya. 108 baru dia naik. Ya, 108 baru dia naik. Dari sudut pandang saya. H1 ya. Nah, berarti secara H1 teman-teman. Kalau Anda mau buy di sini berarti ini kan biar turun dulu. Ya, dia biar turun dulu.
Oke, mungkin struktur kecil-kecil ini sekarang saya kasih warna merah deh. Sorry, hitam aja. Struktur kecil-kecil ini, ya, ini kan harus berubah dulu jadi downtrend. Harus berubah dulu jadi downtrend. Nah, untuk apa? Untuk Anda cari penurunannya market ini. Jadi, bahasanya sebelum dia masuk di ke sana, ini harus ada break dulu. Nah, baru ini dilanjut. Ya, ini break dulu dilanjut. Penurunan sampai ke bawah. Itu gambaran saya sementara. Tapi kalau dia satu ini, teman-teman, ini kan bisa break, bisa tidak. Karena di sini pun ada demand. Ya, ini bisa break, bisa tidak. Bisa saja ya, dia masuk demand ini, naik lagi langsung. Ya, jadi demand ini bisa break, bisa tidak. Kalau dia nggak break, ya masuk sini aja langsung dia naik lagi. Oke, ya. Jadi semua pembentukan market itu ada stepnya. Pembentukan market itu ada stepnya, ada higher high, ada lower low. Teman-teman tinggal cek kemana market berpotensi bergerak. Ya, jadi Anda mau buy di H1, ini levelnya. Anda mau buy di H4, ini levelnya. Menurut struktur H4. Karena H4 strukturnya yang hijau ini. H1 adalah strukturnya yang hitam ini. Ya, semoga bermanfaat. Selamat hari Senin dan happy trading. Thank you teman-teman.